Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan evaluasi klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas evaluasi klasifikasi materi dan perubahannya sebagai persiapan untuk menghadapi penilaian harian terstruktur yang tinggal beberapa hari lagi. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Sifat partikel zat yang benar adalah, nah kalian bisa melihat gambar partikelnya terletak berdekatan, kemudian teratur, maka itu adalah zat padat. Nah, sifatnya zat padat itu bentuk dan volumenya tetap. Soal yang nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini kalau ada data 1, 2, 3, 4, kalian baca dulu soalnya. Soalnya sifat-sifat gas sesuai dengan data nomor. Nah, tadi yang nomor 1 dan nomor 3 adalah sifat zat padat. Maka otomatis kalau gas itu tidak ada nomor 1 dan nomor 3. Sisanya adalah nomor 2 dan 4. Sifat gas itu bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Lanjut soal nomor 3. Zat yang mempunyai bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap adalah, nah yang bentuknya berubah tapi volumenya tetap adalah zat cair. Berikutnya soal yang nomor 4. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa disebut dengan unsur. Nomor 5. Zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan unsur adalah oksigen itu adalah unsur, nitrogen juga unsur, hidrogen juga unsur, maka jawaban yang betul adalah yang D. Nomor 7. Lambang unsur nitrogen, kalsium, dan hidrogen secara berturut-turut adalah nitrogen itu N, kalsium itu Ca, hidrogen itu H, maka jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Di antara molekul berikut yang termasuk molekul unsur adalah, kita ingat lagi, molekul unsur itu terdiri dari unsur-unsur yang sama. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 9. Di antara molekul berikut yang termasuk molekul senyawa adalah, nah kita mengingat lagi molekul senyawa itu terdiri dari unsur yang berbeda. Kalau menjawab A itu berarti sama, B juga sama, D itu Cl2, artinya ada Cl dan Cl, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu nitrogen dan oksigen merupakan unsur yang berbeda, maka itu adalah senyawa. Nomor 10. Contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari. A. Itu asam asetat, soda kue itu adalah senyawa. B. Emas, oksigen, hidrogen adalah unsur. C. Air sungai, tanah itu campuran, tapi timbal adalah unsur. Yang semuanya campuran adalah yang D, udara, makanan, dan minuman. Soal nomor 11.
contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah kita ingat lagi, campuran homogen itu sudah tidak bisa dibedakan lagi zat yang tercampur. Maka yang paling betul adalah larutan gula, ya. Jika gula sudah larut dalam air, maka kita sudah tidak bisa melihat lagi gulanya. Nomor 12. Kita baca pertanyaannya dulu. Dari data di atas yang termasuk campuran heterogen adalah, nah, kita mengingat lagi kalau campuran heterogen ketika dicampur itu masih bisa dibedakan komponen-komponen atau bagian-bagiannya. Beda dengan homogen. Kalau homogen sudah tidak terlihat lagi bagian-bagiannya, tapi kalau heterogen masih kelihatan. Jawaban yang memenuhi syarat adalah B, yaitu campuran air dengan pasir. Nah, nomor berikutnya 13. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru itu merupakan salah satu ciri dari perubahan fisika. Selanjutnya nomor 14. Perubahan yang menghasilkan zat baru merupakan salah satu ciri perubahan kimia. Selanjutnya nomor 15. Pada suatu siang Komeng membeli semangkuk es krim yang ingin dinikmati di rumahnya. Sesampainya di rumah, Komeng kecewa esnya menjadi cair. Peristiwa tersebut tergolong perubahan fisika, ya. Perubahan fisika itu tidak ada zat baru. Nah, kalau es krim mencair, maka komposisinya ketika masih es dan ketika sudah mencair itu komposisinya sama-sama air, jadi tidak ada zat yang baru, maka dikatakan perubahan fisika. Nomor 16. Lilin mengalami perubahan fisika dan kimia saat dibakar. Perubahan kimia ditunjukkan pada, nah, lihat untuk yang B, lilin yang berubah bentuk. Kalau bentuknya saja yang berubah, itu masuknya fisika. Lilin yang menjadi lunak. Nah, kalau lunak itu komposisinya juga masih sama, tidak ada zat yang baru. Lilin yang meleleh itu juga tidak ada zat baru. Jadi yang paling benar adalah sumbu yang dibakar. Nah, ketika dibakar itu adalah perubahan kimia. Sumbunya berubah warnanya menjadi arang, kemudian juga warnanya berubah, kemudian timbul panas. Yang nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan teknik pemisahan campuran adalah yang D. Distilasi, kromatografi, kristalisasi itu semuanya adalah teknik pemisahan campuran. Nomor 18. Teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan materi yang memiliki perbedaan ukuran partikel adalah dengan cara filtrasi atau penyaringan. Dibuka lagi daringnya, ini kalian bisa mengingat lagi bahwa dasar filtrasi adalah perbedaan ukuran partikel. Ini dilakukan filtrasi. Nomor 19. Campuran air dan minyak wangi dapat dipisahkan dengan cara penyulingan, ya. Yang paling tepat untuk memisahkan air dan minyak wangi yaitu dengan penyulingan. Nomor 20. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Mereka menampung
air laut pada tambak-tambak di tepi pantai sehingga dapat terkena panas matahari langsung. Kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam dan diproses lebih lanjut sehingga diperoleh garam dapur yang siap dikonsumsi. Proses pemisahan yang dilakukan oleh petani garam tersebut adalah evaporasi atau penguapan ya. Ini karena menampung pada tambak kemudian terkena panas matahari secara langsung. Nah, anak-anakku sekalian, untuk persiapan tes itu ada 3 bab yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah objek IPA dan pengamatannya. Kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga adalah klasifikasi materi dan perubahannya, yang tadi kita baru saja membahas evaluasinya. Yang terakhir, pesan Bu Guru, kalian belajar dengan sebaik-baiknya. LKS juga dipelajari. Kemudian pada bab 1 itu ada keterampilan proses IPA, ada besaran pokok, besaran turunan, dan satuan-satuannya. Kemudian ada satuan baku, tak baku. Kemudian pengukuran ya, ada pakai gelas kimia, mikrometer, jangka sorong, timbangan. Pada klasifikasi makhluk hidup kalian pelajari semua ya, ada monera, protista, fungi atau jamur, animal atau hewan, kemudian juga tumbuhan. Nah, kemudian juga mikroskop meliputi bagian dan juga fungsinya. Kemudian yang terakhir, klasifikasi materi, ada unsur, senyawa, campuran, teknik pemisahan campuran, perubahan fisika dan kimia. Nah, yang di LKS kalian pelajari sehingga kalian benar-benar sudah siap untuk mengikuti PHT atau penilaian harian terstruktur. Demikianlah anak-anak sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.